Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali kami di sini berbicara khusus mengenai exception yang sering muncul di pembicaraan kawan-kawan di dalam buku Solas ini. Buku Solas ini di dalamnya ada regulasi nomor 3. Bicara soal exception. Istilah exception ini terdapat di dalam buku Solas, yaitu Safety of Life at Sea, terutama pada regulasi nomor 3. Exception ini jarang diperhatikan oleh para praktisi, padahal ini adalah sesuatu yang sangat penting yang menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan semua ketentuan-ketentuan dari Solas. Ya, kalau kita lihat buku Solas, maka ada regulasi nomor 3. Kalau kita buka ini kontennya regulasi nomor 3 ya, ini part 1 ada namanya regulasi. Nah, ini Solas chapter 1 ada regulasi nomor 3 ya, ini namanya exception. Exception ini ada di halaman 24. Mari kita buka exception yang ada di halaman 24. Nah, dikatakan ini adalah regulasi di nomor 3 terkait dengan exemption atau regulasi 3 exception ini. Ada dua hal pokok yang jarang kita perhatikan. Apa dua hal pokok itu? Yang pertama adalah terkait dengan jenis-jenis kapal mana yang mendapatkan exception dari Solas. Dan hal pokok yang berikutnya adalah daerah pelayaran mana bila kapal-kapal tersebut hanya dioperasikan daerah situ mendapatkan exception dari Solas. Makanya meskipun klausulnya hanya 2 begini, tapi ini bisa mempengaruhi seluruh isi daripada Solas itu. Ya. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam buku Solas ini ada kapal-kapal tertentu yang dikecualikan atau di-exceptionkan. Yang pertama yaitu kapal-kapal perang. Itu mendapatkan exception dari pemerintah yang mengimplementasikan Solas. Yang kedua adalah kapal-kapal yang kapal kargo yang dengan GT di bawah 500. Kapal-kapal yang besar seperti kapal ini besar, ini akan dikenakan diberlakukan Solas. Tapi kapal yang kecil-kecil seperti ini dan ini, misalnya ini di bawah 500 CT, maka kapal ini tidak perlu mengikuti Solas. Itu mendapatkan exception. Jadi kalau kapal-kapal kita yang ukurannya 499 sudah mempunyai hak mendapatkan exception, mempunyai hak ya. Yang berikutnya yaitu kapal dengan tidak memiliki alat propulsi sendiri. Semua kapal yang tidak memiliki
propulsi sendiri seperti propeller, poros, gearbox mesin, termasuk instalasi semuanya ini, motor bantu dan sebagainya, maka kapal yang tidak memiliki instalasi permesin seperti ini, maka kapal tersebut tidak perlu mengikuti SOLAS atau mendapatkan exception. Itu juga mendapatkan exception. Yang ketiga, yang keempat yaitu kapal kayu, ya. Kapal kayu ini yang dibangun secara tradisional ini, dia pasti mendapatkan exception. Yang dibangun secara tradisional. Dan yang kelima yaitu kapal yacht. Kapal yacht misalnya yang di Pantai Indah Kapuk itu juga tidak mereka itu mendapatkan exception dari SOLAS. Kapal-kapal pesiar, kapal-kapal yang di Pantai Indah Kapuk, dan kapal ikan. Kapal ikan ini juga mendapatkan exception dari SOLAS, ya. Nah, ini adalah dari sisi jenisnya. Sedangkan wilayah, ya, suatu wilayah di dunia ini yang mendapatkan exception yaitu kapal-kapal yang berlayar di daerah danau di Amerika Utara. Kapal-kapal yang sehari-harinya hanya beroperasi di daerah Great Lake, ya, Great Lake of North America, ini di Amerika Utara. Kapal-kapal yang hanya beroperasi di sekitar sini, ini kapal-kapal ini mendapatkan exception untuk tidak mengikuti aturan SOLAS. Demikian juga kapal-kapal yang menyusuri sungai, namanya St. Lawrence, sampai di sini, sampai ke perbatasan di sini namanya daerah disebut Cape des Roussier, daerah sini ini. Maka kapal-kapal ini tidak mengikuti SOLAS sampai di daerah kepulauan. Ini ada namanya pulau, ya, namanya Anticosti Island, ya. Kapal-kapal yang beroperasi di sekitar sini dan di daerah ini oleh IMO, negara-negara dunia diperbolehkan tidak mengikuti SOLAS. Namanya danonya Great Lake, ya, danonya Great Lake. Kapal-kapal yang hanya dioperasikan di daerah Cape des Roussier sampai dengan West Point, ya, di Amerika, kemudian sampai ke daerah namanya Anticosti Island, dan pada sisi utara daripada Anticosti Island itu mendapatkan exception dari pemerintah. Dalam hal ini karena di Amerika yang mendapatkan exception dari pemerintah negara Amerika, flagshipnya Amerika, yaitu US Coast Guard di Amerika yang selaku sebagai flagship. Kalau di Indonesia adalah pemerintah Indonesia, CQ-nya Kementerian Perhubungan, CQ-nya lagi Kementerian Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Laut. Lah, itulah exception. Makanya diskusi kita kalau kita berbicara exception adalah harus mengacu kepada buku pinter ini, yaitu buku SOLAS yang saya punya, yaitu Consolidated tahun 2014. Saya kira itu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa like, subscribe,
dan komen. Insya Allah kami akan memberikan respon.